beribadah kembali. Kasih Tuhan sungguh tak terlukis di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita meninggikan, menyembah, dan memuji nama Tuhan dengan hati kita, dengan jiwa kita, dan dengan mulut kita. Kita naikkan satu pujian lebih dalam untuk menyembah. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, memang benar Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami.
Engkau mendampingi hari-hari kami dengan begitu baiknya. Engkau menuntun kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati dan jiwa kami ya Tuhan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Marilah kita membalas kasih Allah dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita, bekerja bagi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berkenan kepada-Mu dan dapat dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Halo adik-adik, selamat bertemu lagi. Kita bersyukur buat siang hari ini kita telah beribadah bersama-sama dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Yuk mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama beribadah. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah Rosa Marlin yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon anugerah, mohon kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan sendiri, sehingga apa yang disampaikannya boleh kami mengerti dan kami boleh bersama-sama hidup berkenan kepada Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kami hidup dan kesempatan di dalam dunia ini. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Rosa Marlin akan memperlihatkan sesuatu. Kalian tahu apa ini? Rosa Marlin yakin kalau kalian semua akan menjawab, ya tahulah Rosa, itu kan gambar burger. Ya betul sekali adik-adik, itu adalah gambar burger yang merupakan bagian daripada iklan burger. Iklan itu mempromosikan. Mungkin adik-adik yang tadinya nggak pengen, jadi kepengen ketika melihat gambar ini. Nah, kalau tadi itu adalah gambar burger, bagaimana kalau yang ini? Kalian tahu, tentunya pasti ini adalah burger. Kalau yang tadi itu adalah gambar burger, kalau ini adalah aslinya. Gambar dan aslinya mirip nggak? Tentunya mirip, bukan? Adik-adik, apa sih maksud Rosa Marlin tadi memperlihatkan gambar burger dan membawa burger yang asli? Adik-adik, ketika kita melihat gambar burger, kita hanya dapat mengira-ngira, kira-kira rasanya enak ya, kira-kira nikmat ya, kira-kira gurih ya rasanya. Karena kita hanya dapat melihat. Tapi kalau kita memakannya langsung burger yang asli, kita dapat menilainya apakah burger itu benar-benar enak atau tidak. Adik-adik, gambar di iklan tadi itu ingin memperlihatkan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang terlihat. Nah, kalau kita melihat tadi iklan burger dan bentuk aslinya, kita dapat melihat itu bentuknya sangat mirip, bukan? Allah pun pernah memperlihatkan sebuah gambaran yang Allah berikan di dalam perjanjian lama tentang keselamatan yang Allah akan bawa dan berikan kepada umatnya di dalam hidup umatnya. Di dalam perjanjian lama, umat Israel beribadah di dalam kemah suci. Dan ketika mereka masuk ke dalam pelataran kemah suci, mereka membawa korban-korban yang berupa hewan-hewan yang terbaik, yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Dan ketika mereka membawa korban-korban itu merupakan korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan korban-korban lainnya yang mereka bawa pada hari Sabat ataupun pada hari-hari raya tertentu. Dan sekali dalam setahun yang diadakan hari raya pendamaian, seorang yang jabatannya sebagai seorang imam besar harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan membawa korban penghapus dosa, yaitu darah daripada korban yang telah dibawa oleh umat pada waktu itu. Bait Allah, imam, dan korban pada perjanjian lama merupakan gambaran yang Allah akan berikan kepada umatnya di masa yang akan datang. Akan tetapi ketika Yesus telah datang ke dalam dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib, Dia telah menebus dosa kita, Dia telah menggantikan kita. Korban hewan tidak perlu lagi kita berikan, karena Yesus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan inilah yang ingin diingatkan kembali oleh penulis surat Ibrani yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Surat kepada orang Ibrani. Penulis surat ini tidak diketahui, dan banyak orang bertanya-tanya sejak lama apakah Paulus yang menulisnya atau mungkin salah satu rekan kerjanya seperti Barnabas atau Apolos. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu. Di pasal 2, kita menemukan bahwa si penulis punya hubungan langsung dengan para murid yang berada di sekeliling Yesus. Sehingga kita tahu bahwa surat ini didasarkan pada pengajaran para rasul. Kita juga tidak tahu siapa penerima surat ini, bahkan di mana mereka tinggal.
Tetapi si penulis sangat mengenal mereka dengan baik, dan dia menganggap bahwa mereka memiliki pengetahuan menyeluruh tentang kitab Perjanjian Lama, khususnya jalan cerita dari 5 kitab pertama Alkitab atau kitab Taurat, tentang bagaimana keluarga Abraham menjadi bangsa Israel, bagaimana Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir ke Gunung Sinai, di mana mereka menerima hukum Taurat dan mengadakan perjanjian dengan Allah. Mereka membuat kemah suci di mana para imam mempersembahkan korban sembelihan dan berjalan melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Si penulis beranggapan bahwa para pembaca tahu tiap detil kisah-kisah ini, sehingga kemungkinan besar pembacanya berasal dari golongan Kristen Yahudi. Dari situlah nama surat ini berasal. Kita juga memiliki petunjuk dari pasal 10 bahwa komunitas gereja ini sedang mengalami penganiayaan, bahkan ancaman penjara karena hubungan mereka dengan Yesus. Beberapa orang dari komunitas ini meninggalkan Yesus dan meninggalkan imannya pula. Pembaca pertama daripada surat Ibrani ini adalah orang-orang Kristen yang saat itu berada di perantauan. Mereka sedang menghadapi penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Dan bukan hanya itu, mereka juga mendapatkan godaan untuk kembali melakukan praktek-praktek ibadah seperti yang pernah mereka lakukan di dalam Perjanjian Lama ketika mereka belum menjadi orang Kristen atau belum percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, surat Ibrani ini dituliskan untuk mengingatkan setiap orang Kristen siapa Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan. Siapa Yesus? Yang pertama, di dalam kitab Ibrani ini kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah pengantara yang sempurna. Adik-adik tahu nggak sih apa itu pengantara? Pengantara adalah seorang yang bersama 2 orang atau kelompok yang berusaha mendamaikan atau mempersatukan kedua orang atau 2 kelompok yang saling bertentangan. Misalnya nih, adik-adik punya teman si A dan juga si B. Nah, si A dan si B ini saling bermusuhan atau saling bertentangan. Nah, adik-adik berada di tengah-tengah si A dan si B. Dan adik-adik di sini posisinya adalah pengantara. Adik-adik berusaha untuk mendamaikan, mempersatukan kembali si A dan si B. Nah, itulah pengantara. Relasi antara manusia dengan Allah menjadi rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memberontak dari Allah, manusia menjauh daripada Allah dan tidak dapat mendekat kepada Allah. Nah, adik-adik, tetapi Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Allah lah yang telah lebih dulu berinisiatif untuk menetapkan pengantara agar manusia dan Allah dapat didamaikan. Relasi manusia dan Allah yang tadinya rusak karena dosa kembali didamaikan, kembali dipulihkan karena Yesus Kristus telah menjadi pengantara yang sempurna bagi manusia. Pada Perjanjian Lama, seorang imam berdiri di hadapan Allah mewakili umat untuk menghadap Allah. Adik-adik masih ingat dari suku mana dari bangsa Israel yang telah dipilih Allah untuk menjadi pelayan atau menjadi imam bagi umat Israel? Adik-adik masih ingat dari suku mana? Ya, dari suku Lewi. Suku Lewi dikhususkan menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan bagi orang Israel. Nah, mengapa para imam dibutuhkan? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, dan manusia berdosa. Itu sebabnya Allah telah memilih dan menetapkan para imam untuk mewakili, menjadi perantara antara Allah dan umat. Adik-adik, seorang imam itu menjadi perantara atau menjadi seorang wakil dari umat kepada Allah. Akan tetapi seorang imam juga punya masalah. Apa masalahnya? Yaitu sebelum dia membawa korban penghapus dosa bagi umat, dia harus juga membawa lebih dulu korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia adalah juga seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan apa yang telah dilakukan oleh imam di dalam Perjanjian Lama, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus tidak perlu melakukannya. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah manusia yang sempurna dan tidak bercacat, tidak berdosa.
Dia adalah perantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Yesus dapat mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Nah adik-adik, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus juga mengalami berbagai cobaan, tetapi Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Dan itulah sebabnya Yesus dapat menjadi seorang perantara yang sempurna. Jabatan imam itu tidak berlaku selamanya. Dan korban yang dipersembahkan pun itu tidak hanya satu kali, tetapi bisa berulang-ulang kali. Imam dan korban merupakan gambaran dari apa yang Allah akan kerjakan di masa yang akan datang bagi umatnya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, bahkan dia mati di atas kayu salib, Yesus menjadi korban yang sempurna. Dan ia juga menjadi imam besar yang sempurna, karena melalui Yesus Allah dapat mengampuni kita dan melingkupi kita di dalam kebenarannya. Ayat firman Tuhan yang melandasinya di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Losa Marlin akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah itulah sebabnya saat ini kita sebagai orang-orang Kristen tidak perlu lagi membawa korban hewan ataupun binatang ke dalam rumah Allah. Mengapa? Karena Kristus Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dia telah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita dan menjadi perantara. Dia telah menjadi imam besar yang sempurna bagi kita. Kalau dulu umat Israel harus pergi ke dalam kemah suci untuk membawa persembahan mereka kepada imam untuk menjadi perantara mereka kepada Allah. Namun saat ini ketika Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita, Dia telah menjadi imam besar bagi kita sehingga kita memiliki relasi yang langsung dengan Allah. Kita tidak lagi memerlukan seorang imam. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Allah, kita dapat mendekat secara langsung. Kalau dulu tidak bisa, tapi kalau sekarang kita bisa datang menyapa Allah. Allah pun dapat berbicara kepada kita melalui firman. Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna yang mendamaikan relasi kita dengan Allah. Itu sebabnya ketika kita datang berkumpul di dalam rumah Tuhan, bukan lagi kita datang untuk membawa persembahan korban-korban seperti yang orang-orang lakukan di dalam perjanjian lama. Tidak, tapi kita datang untuk merayakan pendamaian yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah pengganti yang sempurna. Adik-adik, di dalam zaman perjanjian lama, ketika umat akan datang ke dalam kemah suci, mereka harus melewati pintu gerbang dan masuk ke dalam pelataran kemah suci. Mereka membawa binatang sebagai korban yang mereka akan persembahkan. Dan ketika mereka bawa, itu menjadi simbol pengganti mereka di hadapan Allah. Tiap umat yang akan mempersembahkan harus memegang kepala daripada hewan tersebut. Lalu imam akan memercikkan darah dari hewan korban persembahan itu ke atas mezbah, lalu membakar korban tersebut. Adik-adik, Yesus Kristus adalah satu-satunya korban yang terakhir yang paling kita butuhkan. Dan Dia adalah pengganti yang sempurna untuk kita. Karena Dia telah membayar lunas hukuman dosa kita. Adik-adik, kalau kita membaca surat Ibrani, itulah gambaran apa yang ingin penulis surat Ibrani nyatakan kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Ingin kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah perantara yang sempurna. Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna, dan Yesus Kristus adalah pengganti yang sempurna. Adik-adik, dari
kebenaran firman Tuhan dari surat Ibrani ini, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah perantara yang sempurna. Ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Allah itu menjadi Bapa kita. Kita tidak lagi memerlukan sosok imam, tetapi kita dapat langsung menghadap Tuhan. Dan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bukan lagi datang dengan ketakutan, tetapi kita datang dengan penuh kerinduan karena kita sedang menghadap Allah yang sempurna. Kita tidak lagi dihantui oleh rasa takut kita karena kita memiliki perantara yang telah mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Selain itu, Yesus Kristus adalah imam besar bagi kita. Artinya apa? Kita dapat langsung membawa setiap doa-doa kita. Kita dapat langsung berhubungan, berelasi dengan Tuhan. Karena Yesus Kristus telah menjadi imam besar bagi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita yakin ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, Allah pun mendengar setiap seruan doa kita. Dan harusnya kitalah orang-orang yang mendapatkan penghukuman. Tetapi ketika Yesus Kristus menjadi pengganti yang sempurna, maka kita tidak lagi mendapatkan penghukuman, tapi kita dibebaskan dari setiap hukuman yang telah Yesus lunas bayar di atas kayu salib. Kiranya firman Tuhan yang telah penulis surat Ibrani ini tuliskan kepada pembaca pertama, kembali juga kita yang membacanya hari ini, kembali dikobarkan, kembali diingatkan tentang siapa Yesus. Kiranya setiap kita, baik lause-lause maupun setiap adik-adik, tetap memiliki iman yang teguh, menghadapi berbagai cobaan, menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sempurna. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Satu ayat hafalan untuk kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Nah adik-adik, ayat hafalan ini mengingatkan kita bahwa siapakah kita? Kita tidak dapat lari daripada hukuman dosa. Hanya kalau kita percaya kepada Yesus, maka Yesuslah yang akan membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan yang kita telah pelajari pada siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkaulah yang lebih dulu berinisiatif datang menghampiri kami. Engkaulah Allah yang telah menetapkan Yesus sebagai pengantara bagi kami, bahkan menjadi pengantara yang sempurna, menjadi imam besar yang sempurna, menjadi pengganti yang sempurna bagi kami orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya ini terus mendorong kami menjalin relasi dengan-Mu Tuhan dengan lebih baik, karena kami dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan, karena Engkau adalah imam besar bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.